Assalamualaikum, bersama saya Tony dan kita ada di konten review kekinian. Kali ini saya akan nge-review Evercost N1F. Ponsel ini adalah adik dari Evercost N2C yang saya review minggu kemarin, dan keduanya memiliki desain yang hampir sama menurut saya. Dia mengkotak kayak gitu dan cenderung kaku menurut saya. Tapi kita lihat aja apakah ponsel Evercost N1F ini lebih baik dari Evercost N2C. Oke, saya akan membahas mulai dari build quality-nya dulu. Untuk build quality-nya sendiri saya pikir nggak terlalu spesial untuk ponsel seharga 140 ribuan. Dia masih menggunakan material plastik seperti N2C juga, dan memiliki desain kamera yang menyerupai smartphone. Kalau di ponsel ini malah mirip seperti Poco kalau nggak salah. Dan tentu saja kameranya cuma satu, cuma ada di bagian tengah ini, dan di ponsel ini tidak memiliki flash, nggak seperti di N2C ini ada flashnya. Di bagian atas ada center yang saya pikir ukurannya kurang lebih sama, tapi ketika saya tes malah saya merasa lebih terangan ini daripada center di ponsel ini, yang seharusnya cukup wajar karena ini lebih murah. Kemudian di bagian bawah ada colokan port micro USB dan jack audio, dan di bagian samping kanan masih memiliki tombol untuk center sama seperti di N2C ini. Jadi, dalam keadaan mati, ponsel ini bisa berfungsi sebagai center. Dan itu sangat-sangat berguna banget untuk saya, karena di rumah saya udah nggak ada center, jadi saya sering pakai handphone. Dan ketika punya ponsel-ponsel seperti ini, saya hanya tinggal ngambil ponsel ini, saya nggak perlu ngecek apakah ponsel ini hidup atau mati, tinggal nyalain aja senternya. Kayak gini, jadi betul-betul kayak center aja. Nah, untuk desainnya sendiri, desainnya itu mengkotak dan cenderung kaku menurut saya, tapi di ponsel ini menurut saya lebih masuk akal desainnya daripada di ponsel ini yang lebih kaku menurut saya. Sedangkan untuk di bagian belakang, kalau di Evercost N2C ini ada tekstur yang sangat terasa, sedangkan di ponsel ini teksturnya sangat-sangat halus, jadi nggak akan kedengeran kayak gitu. Dan ini cuma kayak pattern kayak gitu, dan dia sangat lembut, nggak terasa seperti di ponsel ini kayak gitu. Nah, yang aneh menurut saya adalah sebenarnya dua ponsel ini adalah ponsel yang kembar kayak gitu, tapi punya user interface yang berbeda. Nah, di sini user interface-nya mirip Nokia Asa, sedangkan di ponsel ini user interface-nya berbeda dari ponsel ini. Oke, kita lihat apa aja yang ada di ponsel ini. Di bagian atas ini ada catatan panggilan, kemudian ada perpesanan SMS, kemudian ada pengaturan berkas alias file manager, kemudian ada multimedia, kemudian ada pengaturan, kemudian ada organisator, hiburan dan permainan, hingga pelayanan alias internet. Udah itu doang, lebih simpel. Nah, satu hal yang saya suka di ponsel ini daripada di N2C, dia memiliki keypad yang jauh lebih nyaman daripada di Evercost N2C. Kalau saya katakan di ponsel ini keypadnya keras, sedangkan di ponsel ini cenderung lebih empuk, walaupun memang sama-sama terbuat dari plastik. Dan desainnya menurut saya lebih modern ini daripada di ponsel ini, karena ini lebih kaku dan lebih mengkotak kayak gitu. Secara personal saya nggak terlalu suka dengan desain seperti ini, sedangkan untuk desain seperti ini saya cukup suka dan feel-nya juga jauh lebih baik, walaupun memang bukan yang terbaik. Dan masih sama seperti di Evercost N2C, dia juga mensupport T9 Predictive Text, tapi implementasinya nggak terlalu baik, sehingga saya sarankan menggunakan mode input yang biasa aja. Dan kalau kalian sering menggunakan ponsel feature dan menggunakan satu tangan, ponsel ini cukup enak digunakan satu tangan karena lebih kecil, dan jauh lebih enak menurut saya untuk digunakan dan dipegang dengan satu tangan seperti ini. Karena di ponsel ini menggunakan layar 1,7 inch kalau nggak salah, sedangkan di ponsel ini menggunakan layar berukuran 2,4 inch. Nah, untuk desain di padnya sendiri juga agak berbeda. Jadi, yang kotak ini di ponsel N2C ini lebih kecil, sedangkan di ponsel N1F ini lebih besar, sedangkan untuk tombol di padnya yang di tengah ini lebih kecil. Sebenarnya hal ini bukan masalah besar, kita tinggal menyesuaikan aja. Dan saya juga tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, masih nyaman-nyaman aja. Untuk tampilan aplikasi SMS-nya juga nggak terlalu jauh beda dengan ponsel-ponsel fitur lainnya, termasuk di ponsel ini. Namun hal yang tidak terlalu saya suka dari ponsel ini adalah ikon dari pesannya itu sendiri. Jadi
pesan yang sudah terbaca sama yang belum terbaca kadang nggak terlalu jauh beda. Jadi misalnya ada SMS dan saya mau buka kotak SMS-nya, kadang saya bingung pesan yang baru sama pesan yang sudah saya baca yang mana. Nah kalau kayak gini ini artinya pesannya belum terbaca. Sedangkan kalau yang seperti ini ada kayak buka sedikit kayak gitu, pesannya sudah terbaca. Mungkin dalam jangka panjang kalian akan terbiasa dengan hal ini, tapi untuk di awal-awal karena saya sering pakai ponsel feature, ikon ini nggak terlalu membantu saya dalam membedakan mana pesan yang sudah terbaca ataupun yang belum. Tapi sekarang udah mulai terbiasa, jadi ya butuh waktu untuk menyesuaikan diri menggunakan ponsel ini. Kemudian untuk phonebook-nya, ketika kita klik phonebook-nya, dia tidak langsung menampilkan daftar kontak kita, tapi menunya seperti ini. Jadi kita harus masuk ke salah satu menunya. Misalnya kita masuk ke cari cepat, dia baru akan menampilkan daftar kontak yang kita punya di ponsel ini. Menu-menu di ponsel ini jauh lebih sederhana daripada di Evercost N2C. Misalnya di menu multimedia ini kalian akan mendapati ada menu kamera dan perekaman video, kemudian radio juga. Kalau di Evercost N2C dia terpisah, dan kita lihat ke kameranya. Ini adalah kamera dari Evercost N1F. Seperti biasa, dia hanya sekedar pemanis doang. Nanti saya akan tampilkan hasilnya. Dan untuk resolusi fotonya sendiri paling besar adalah VGA 640x480. Kemudian paling kecil adalah 128x160. Di tengah-tengah ada 240x320. Nah, di menu multimedia juga ada pemutar suara alias MP3 yang tampilannya juga beda banget seperti di Evercost N2C. Tampilannya ini mengingatkan saya dengan tampilan di Diso kalau nggak salah, ataupun HP-HP Strawberry kayak gitu. Dan kita tes suaranya. Kalau ingin membesarkan dan mengecilkan volume, kalian bisa menggunakan tombol bintang dan pagar. Speaker ponsel ini jadi satu dengan earpiece-nya, jadi di belakang tidak ada speakernya, dan kualitas suaranya menurut saya cukup standar, dan untuk kualitas suaranya nggak ada yang spesial, cenderung cempreng, jadi standar aja. Nah, untuk fitur radionya sendiri juga bisa dinyalakan tanpa harus mencolokkan jack audionya. Dan selain ada pemutar suara alias MP3, ada kamera, kemudian ada penampil gambar alias galeri, kemudian pemutar video. Oh iya, di pemutar video ini hanya bisa memutar video dalam format 3GP. Kalau video itu dalam format MP4, dia nggak akan bisa. Jadi misalnya di sini saya punya file MP4, dia tidak akan bisa dibuka di ponsel ini. Kemudian oh iya, ada perekaman videonya juga, dan sangat-sangat buram sekali menurut saya. Tapi di HP Evercost N2C itu, format file hasil rekamannya adalah AVI, bukan 3GP. Cukup aneh sebenarnya karena biasanya ponsel-ponsel seperti ini menggunakan format file 3GP. Tapi saya nggak tahu ponsel ini format filenya apa. Coba nanti saya akan cek juga, dan saya akan tampilkan di video ini hasil rekaman dari ponsel ini. Kita ke menu organisator, di sini ada Bluetooth, kalian bisa menghubungkan ponsel ini dengan headset Bluetooth, alarm, kalender, daftar kerja apa dah? Oh kayak to-do list kayak gitu mungkin, iya kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada e-book reader nih apa ya? Saya kurang paham juga e-book reader sini apa. Kemudian ada mesin hitung alias kalkulator saya pikir, yap betul. Kemudian di sini ada penghitungan detik. Saya tadinya bingung penghitungan detik ini apa, ternyata ini adalah stopwatch. Jadi namanya penghitungan detik kalau di sini. Kemudian kita coba ke hiburan dan permainan, dan di sini cuma ada satu permainan doang. Permainan ini tipenya puzzle, jadi nggak kayak di Evercost N2C, dia adalah snake. Di sini puzzle. Ya kurang lebih kayak gini lah mainnya. Tapi menurut saya game ini jauh lebih membunuh waktu daripada game Snake, karena saya dulu sering main game-game seperti ini, kayak di mainan yang kalian beli di pasar malam kayak gitu.
Tapi ini versi digitalnya aja sih sebenarnya. Oke lah, saya nggak akan lanjutin lagi. Cuma ada satu permainan aja, dan kalian nggak akan bisa nambahin karena ponsel ini tidak support Java. Kemudian ke pelayanan, kita coba uapnya, bisa nggak ya? Ya kurang lebih kayak gini lah tampilan dari internet di ponsel ini. Tapi memang karena menggunakan jaringan GPRS saja, dia agak lama. Saya malah kayak nostalgia ke masa-masa SMP SMA di mana hanya bisa menggunakan WAP dan rasanya juga kayak gini. Beda banget sama sekarang. Yaudah deh, kita keluar aja, berhenti. Dan ponsel ini merupakan ponsel 2G, jadi kalian hanya bisa untuk komunikasi via suara, telepon, ataupun SMS. Teleponnya juga menggunakan kualitas yang standar, jadi tidak bisa VoLTE. Dan kalian juga tidak bisa install aplikasi di sini. Walaupun demikian, ponsel ini juga sama seperti di Evercost N2C. Dia menggunakan SIM yang paling kecil, namanya nano SIM. Terima kasih yang udah ngingetin di video kemarin. Nah, dia menggunakan nano SIM di slot pertamanya dan SIM standar di slot keduanya. Jadi kalau kalian sering gonta-ganti SIM card di sini dengan di smartphone, itu akan sangat-sangat membantu. Kemudian di sini ada memory card. Ini saya pakai 32 GB. Kayaknya ini maksimalnya juga segitu. Dan untuk baterainya sendiri ini agak kecil sih sebenarnya. Dia hanya dibekali dengan baterai berkapasitas 1000 mAh. Jauh lebih kecil daripada Evercost N2C yang dibekali dengan 2700 mAh. Untuk kalian yang bingung antara memilih Evercost N2C atau Evercost N1C, itu terserah kalian sebenarnya, tergantung kebutuhan masing-masing. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih suka Evercost N1F ini karena ponsel ini lebih nyaman digunakan daripada Evercost N2C ini. Walaupun memang layarnya lebih kecil, kemudian baterainya juga lebih kecil, senternya juga nggak seterang di Evercost N2C ini, tapi menurut saya hal itu nggak menjadi masalah untuk saya. Jadi saya secara pribadi akan merekomendasikan ponsel ini daripada Evercost N2C. Oke, kalau kalian tertarik dengan ponsel feature lainnya, kalian juga bisa lihat review ponsel-ponsel feature lainnya di channel saya. Terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.